Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan mengenai dinamika gerak partikel. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kinematika gerak partikel, yaitu ada yang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk dinamika gerak partikel ini, kita akan memahami bagaimana perpindahan atau pergerakan benda itu berdasarkan sudut pandang atau tinjauan lain, yaitu adanya suatu pengaruh gaya dari luar. Nah, apa itu gaya? Yaitu sesuatu yang menyebabkan benda bergerak dipercepat. Jadi semisalnya ada suatu benda, kemudian kita anggap saja kita dorong benda itu, kemudian tiba-tiba dalam waktu tertentu benda ini yang semula memiliki percepatan misalnya 2 meter per sekon kuadrat, kemudian setelah diberikan gaya berubah menjadi 3 atau 4 meter per sekon kuadrat. Jadi gaya itu mempengaruhi pertambahan percepatan suatu benda. Namun tidak hanya itu saja, gaya ini juga dapat merubah bentuk dari benda karena adanya sentuhan ataupun misalnya untuk kita dorongan ataupun ditekan seperti itu, sehingga benda yang atau partikel yang disentuh oleh yang dengan pengaruh gaya sebesar sesuatu itu akan berubah bentuknya. Kalau di contoh ini adalah tanah liat gitu ya, kita memberikan gaya kepada tanah liat, maka tanah liat itu akan misalnya cekung. Atau misalnya Anda bisa menunjuk balon. Jadi ketika balon itu Anda beri tekanan, balon itu akan berbentuk cekungan. Nah, kemudian untuk gaya itu sendiri terbagi menjadi dua. Secara garis besarnya saya bagikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah gaya kontak, gitu, gaya yang langsung mengenai benda atau penyebab gaya kontak langsung dengan benda. Salah satu contohnya sudah saya beritahukan tadi sebelumnya adalah mendorong, Anda langsung mendorong bendanya, atau benda itu langsung mengenai dari kenaan gaya itu sendiri. Jadi gaya kontak itu contohnya adalah gaya sentuh, juga bisa ada dari gaya pegas, dari pengaruh pegas. Jadi ketika Anda megang pegas, Anda kemudian memberikan gaya dia ke bawah, dan lain-lain. Selain itu juga ada gaya gesek ya. Kalau gaya gesek ini menyebabkan benda ini diperlambat. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya, ini percepatan, tetapi dalam bentuk dia mengurangi kecepatan suatu benda. Untuk contoh-contoh lainnya dari gaya kontak, Anda bisa mencari dari referensi lain. Yang kedua, ada gaya non-kontak, yaitu penyebab gaya tak kontak langsung. Jadi pengaruh gaya ini tidak langsung disentuh atau tidak langsung bertemu dengan yang diberikan dengan bendanya itu. Contohnya apa? Yang pertama, kita sudah pahami bahwa adanya gaya gravitasi, begitu ya. Jadi gaya gravitasi ini misalnya ada apel atau benda yang Anda lemparkan ke atas akan tertarik ke bawah, dipercepat. Seperti itu, dipercepat. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengaruh dari gaya gravitasi, yang mana menyebabkan semua benda yang dilempar ke atas atau semua benda yang pada akhirnya ada memiliki ketinggian h misalnya dari dasar muka bumi itu akan kembali lagi ke bumi dengan besaran 9,8 ataupun 10 meter per sekon kuadrat. Jadi contoh dari gaya non kontak yang pertama adalah gaya gravitasi bumi. Lalu yang kedua itu ada juga gaya magnet, gitu ya. Yang kedua adalah gaya magnet. Jadi gaya magnet ini mempengaruhi benda, utamanya benda-benda logam, di mana akan menjauh ataupun mendekat sesuai dengan kutub-kutubnya. Untuk gaya magnet sendiri Anda juga bisa memahami dari referensi lain, sebagaimana misalnya apabila kutub utara dan utara ditemukan, maka mereka akan saling menjauh dengan percepatan tertentu, atau misalnya ada kutub selatan, kutub utara, misalnya kalau didekatkan dia akan saling mendekat. Nah, itu adalah satu bentuk gaya non-kontak. Satuannya apa? Untuk satuan gaya dari gaya ini adalah Newton ya, atau kalau misalnya kita singkat N besar, itu bentuk satuannya penjabarannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kalau Anda ingin tahu 1 Newton itu berapa, jadi Anda bisa mencoba dengan mengisi satu
balon dengan air seberat 1 liter gitu ya. Lalu Anda akan merasakan beratnya gaya 1 Newton ke arah bawah. Itu adalah besaran 1 Newton. Jadi kita tahu ya bahwa di sini ada satuan di mana menyatakan bahwa gaya itu adalah kilogram meter per sekon. Jadi 1 kilogram ini rata-rata adalah kira-kira adalah besaran 1 Newton ke arah 1 meter ke bawah. Gitu, dengan kecepatan meter per sekon. Nah, 1 kilogram itu sejumlah dengan 1 Newton. Kenapa? Ini adalah perhitungannya. Jadi kalau diperhitungkan ini 1 kilogram sama dengan 1 liter, berarti kira-kira kalau Anda memegang 1 liter air, itu adalah gaya 1 Newton yang Anda rasakan ke arah bawah. Nah, ini maksudnya. Maknanya apa dari satuan Newton ini? Misalnya, Anda sudah memegang 1 Newton. Jadi gaya yang menyebabkan benda 1 kilogram ini bergerak dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika konteksnya adalah Anda memegang balon, tentu Anda akan merasakan balon ini yang berisi air ini akan menarik atau mendorong tangan Anda ke bawah sebesar dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Gitu. Atau contoh yang kedua, misalnya ketika Anda mendorong 1 kilogram benda dengan gaya 1 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu misalnya apa yang terjadi jika gaya ini kita berikan pada suatu benda di mana bermasa 1 kilogram. Berapa percepatan yang akan terjadi ketika misalnya benda ini kita dorong dengan besar 8 Newton pada lantai, kasusnya lantai licin gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke sebelumnya. Pada gambar ini misalnya, Anda melihat bahwa gaya ini menyebabkan benda 1 kilogram bergerak dipercepat dengan percepatan 1 meter per sekon. Jika gaya yang diberikan adalah 1 Newton. Jadi jika 1 Newton bendanya 1 kilogram, maka dia akan dipercepat 1 meter per sekon kuadrat. Maka A-nya, benda ini akan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Lalu pertanyaannya, kalau 1 Newton ini kita ganti dengan 2 Newton, berapa perubahan percepatannya? Kira-kira apakah akan bertambah cepat atau bertambah lebih lambat? Tentu saja dia akan bertambah semakin cepat ya. Karena bentuk masanya masih sama, Anda mendorong misalnya, Anda sendirian mendorong meja. Anda merasakan percepatannya seperti itu. Lalu kemudian Anda meminta teman Anda membantu Anda untuk mendorong meja yang sama. Tentu Anda akan merasakan bahwa meja ini akan bergerak lebih cepat. Berarti seharusnya percepatannya ini akan semakin besar. Ya, akan bertambah kecepatannya. Sehingga kalau kasusnya seperti ini, jika 1 Newton itu dapat menyebabkan benda 1 kilogram bergerak dipercepat dengan 1 meter per sekon kuadrat, jika gayanya adalah 2 Newton dengan menyebabkan benda 1 kilogram bergerak, maka akan dipercepat sebanyak 2 meter per sekon, akan menjadi 2 kalinya. Jadi jika 2 Newton, maka akan dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Lalu bagaimana jika 8 Newton? Jadi dia akan dipercepat 8 kalinya ya. Jadi 8 kali percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Jadi artinya dia akan memiliki percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Untuk kasus di mana benda ini adalah 1 kilogram. Nah, soal ini hampir sama dengan sebelumnya, di mana masanya ini sama dengan 1 kilogram. Tetapi gaya yang diberikan adalah 8 Newton. Nah, sebenarnya kita sudah tahu, kalau gayanya 1 Newton untuk menggerakkan 1 kilogram, 1 Newton untuk menggerakkan 1 kilogram, maka percepatannya akan jadi 1 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau ini kita berikan 8 Newton, bendanya masih 1 kilogram, tentu percepatannya akan menjadi 8 meter per sekon kuadrat. Berarti ini percepatannya akan menjadi 8 meter per sekon kuadrat. Jadi jika 1 Newton ini pada 1 kilogram ini bisa memberikan percepatan 1 meter per detik kuadrat atau per sekon kuadrat, maka
jika diberikan 8 Newton, maka percepatan ini akan menjadi 8 kali lebih besar dari sebelumnya. Untuk soal yang kedua, sekarang kita mengganti massa dari benda itu menjadi 2 kg. Oke, kira-kira apa yang terjadi? Gayanya masih sama, tetapi ternyata bendanya bertambah berat. Tentu kalau secara logika, jika Anda mendorong satu meja gitu ya, Anda mendorong satu meja dengan 8 Newton, Anda akan mendapatkan kecepatan atau percepatan misalnya 8. Lalu meja ini oleh teman Anda ditumpuk lagi di atasnya, jadi tentu akan Anda seolah-olah mendorong 2 meja. Lalu dengan kekuatan yang sama, Anda akan mendorong 2 meja. Tentu akan merasa lebih kesulitan ya. Dan menjadi percepatan ini semakin lebih lambat. Itu kalau secara logikanya. Sehingga kalau seperti ini, secara logika kita sudah tahu, oh kalau 1 itu bisa 8, kalau 2 berarti tinggal dibagi 2, berarti ada kecepatannya menjadi setengahnya. Kalau bendanya misalnya jadi 2 kilo, berarti 4 meter per sekon kuadrat. Atau cara lainnya, kita dapat memecah ini menjadi 2 bagian yang sama. Gitu, kedua benda ini bergerak bersamaan, artinya mereka dapat gaya yang sama dan sama besar. Jadi sama seperti analogi yang tadi. Untuk cara kedua, Anda bisa membagi ini menjadi 2. Jadi yang ini 1 kg, yang ini juga 1 kg. Jadi kalau total tetap ada 2. Lalu gaya ini diberikan pada benda ini mendapatkan gaya yang sama, berarti harus terdistribusi sama. Kalau 8 berarti yang atas ini 4 Newton, yang bawah juga 4 Newton. Oke. Lalu kemudian, ini kembali ke konsep yang sebelumnya. Jika misalnya 1 kg benda itu didorong dengan gaya 4 Newton, kita perhatikan pada benda yang satu dulu, maka percepatannya menjadi berapa kalau sebelumnya? Kalau 1 Newton 1 kilo jadi 1 meter per sekon kuadrat, kalau 2 Newton 1 kilo berarti 2 meter per sekon kuadrat, kalau 8 Newton 1 kilo 8 meter per sekon kuadrat, berarti kalau 4 Newton 1 kilo berarti A-nya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Lalu bagaimana dengan bawahnya? Sama, dia juga akan mendapatkan 4 meter per sekon kuadrat. Karena dua benda ini harus bergerak bersamaan, gitu, sehingga percepatannya akan sama untuk seluruhnya, sehingga A-nya akan kita dapatkan 4 meter per sekon kuadrat. Gitu. Jadi kedua benda ini karena bergerak bersamaan, artinya mereka akan dapat gaya yang sama besar dan juga memiliki percepatan yang juga sama. Oke, kita lanjut kembali. Ini adalah contoh yang kedua. Sekarang kita amati bahwa massanya sudah 5. Oke, jadi massanya sekarang 5. Kalau kita gunakan cara sebelumnya, Anda analogikan, tadinya Anda itu 25 Newton untuk mendorong satu meja seberat 1 kilo. Lah, sekarang ada 5 meja. Gitu. Tentu pertambahan percepatannya akan semakin lebih kecil daripada yang sebelumnya dibandingkan 1 kilo. Atau Anda juga bisa menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu Anda membagi massa ini menjadi 5 bagian sebesar 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo sebanyak 5. Supaya memudahkan Anda untuk menerapkan konsep atau makna dari satuan gaya itu sendiri. Ini sudah ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Semua ini bermassa 1 kilo, ini juga 1 kilo, sampai yang bawah juga 1 kilo. Gitu. Nah, jika satu benda ini memiliki satu tempat yang sama, maksudnya dia ini berada pada satu posisi yang sama, diberikan 25 gaya, 25 Newton gayanya, sehingga gaya ini harus terdistribusi sama untuk setiap bagiannya, sehingga setiap 1 kilo ini dia akan mendapat berapa? 5. Ini mendapatkan 5 kilo untuk 1 kilogram. Ini juga mendapatkan 5 kilo. Yang di bawah juga 5 kilo, yang paling bawah juga 5 kilo.
Gitu. Kalau kita meninjau pada satu bagian saja, jika 5 kilo Newton, atau maksudnya 5 kilo, 5 Newton ya maksud saya. Jika gaya 5 Newton untuk mendorong 1 kilogram benda, maka percepatannya berarti akan menjadi 5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Lalu bagaimana dengan kedua? Sama, juga 5 meter per sekon kuadrat sampai yang bawah. Oke. Karena benda ini bergerak secara bersamaan, maka dia tentunya akan mengalami percepatan yang sama. Sehingga secara sistem ini keseluruhan akan bergerak 5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk variabel dari yang sebelumnya. Dengan gaya itu adalah besarannya F Newton, masanya M kilo, kemudian percepatannya A meter per sekon kuadrat. Misalnya seperti ini. Lalu yang akan ditanyakan misalnya, kita ingin tahu A ini berapa. Gitu. Jadi A sama dengan titik-titik-titik. Caranya sama seperti sebelumnya. Anda dapat membagi massa ini menjadi bagiannya. Jadi M bagian gitu ya, karena kita tidak tahu ini angkanya berapa. Jadi M bagian. Anggaplah misalnya M bagian itu adalah segini. 1 kilo 1 M. 1 M. Gitu. 1 massa, 2, 3, dan seterusnya sampai M. Nah, jadi jumlahnya ini ada M, benda banyaknya. Dan setiap benda ini harus terdistribusi normal gayanya. Sama seperti sebelumnya, jika 25 Newton itu diberikan kepada 5 kg, yang dimana ini dipecah menjadi 1 kg, berarti setiap satunya itu akan mendapatkan 5 Newton. Berarti logikanya 25 dibagi jumlah masanya, supaya jadi per kilogram. Berarti sama, berarti ini untuk gayanya adalah gaya yang diberikan untuk setiap satu bagian ini adalah F per M bagian Newton. Yang untuk paling bawahnya berapa? Sama juga F per M Newton untuk setiap satu bagiannya. Nah, setelah itu coba kita amati pada satu bagian tertentu. Jika misalnya 1 Newton untuk menggerakkan 1 kilogram benda, maka dia akan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Itu sebelumnya. Kalau 2 untuk menggerakkan 1 kilogram, maka dia akan menjadi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau F per M Newton untuk menggerakkan 1 kilogram, maka sekarang percepatannya menjadi A sama dengan berarti F per M meter per sekon kuadrat. Berarti besarnya nilai A adalah F per M meter per sekon kuadrat. Kayak gitu jadi ya. Jadi dengan melalui persamaan ini, sekarang Anda sudah tinggal memasuk-masukkan saja. Ternyata pembangunan konsepnya adalah seperti ini. Jadi massa ini dibagi-bagi dulu untuk menjadi 1 kg supaya memudahkan kita untuk memahami berapa gaya yang diterima untuk setiap satu bagiannya dan berapa percepatan yang terjadi. Gitu. Karena benda ini bergerak bersamaan, gitu ya. Benda sejumlah M kilogram ini bergerak bersamaan, maka percepatan untuk seluruh sistem ini akan sama, yaitu A sama dengan F per M meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, sekarang kita menuju ke contoh kasus di mana suatu benda ini dihubungkan dengan tali. Jadi di sini kalau Anda lihat ada dua benda. Benda pertama atau benda A misalnya ya, benda A ini B, benda A ini memiliki massa 2 kg, benda B ini memiliki massa 3 kg. Di mana dia ditarik dengan gaya 15 Newton. Kita anggap bidang ini licin, artinya tidak ada gaya gesek yang akan memperhambat gerakan benda. Kemudian yang kedua, kita ambil syarat di mana massa talinya itu diabaikan.
diabaikan. Karena misalnya dianggap massa ini sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Jadi massa tali ini dianggap ringan, jadi tidak mempengaruhi nanti pergerakan dari kedua benda ini. Hanya rentangannya saja untuk menarik benda A ini. Oke. Kemudian karena dua benda ini dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan 15 Newton, kita akan berasumsi bahwa kedua benda ini akan memiliki percepatan yang sama, karena jika percepatan yang 2 kg ini atau yang A ini lebih cepat, maka dia akan menubruk yang 3 kg dan tali ini akan kendur. Ya, tali ini nanti akan kendur. Atau misalnya jika yang 3 kg ini bergerak lebih cepat, kalau ini lebih cepat ternyata, maka talinya akan putus gitu. Karena ini masih di posisi A, ini sudah terlalu menarik di posisi C misalnya. Jadi ini talinya lama-lama akan putus gitu. Jadi untuk menjaga kedua itu agar terus bersama, maka syaratnya kedua benda ini harus bergerak dengan percepatan yang sama gitu. Nah, karena massa ini diabaikan, kita dapat menganalogikan di mana karena bergerak dengan A yang sama, maka kita dapat membayangkan kedua benda ini saling bertumpuk gitu. Tumpuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, kemudian anggaplah yang atasnya adalah 2 kg, yang bawah adalah 3 kg, di mana satu sistem ini ditarik dengan 15 Newton. Ditanyakan berapa percepatannya. Ingat ya, percepatan benda ini akan sama supaya menjaga agar talinya tidak putus. Nah, selanjutnya caranya sama dengan sebelumnya. Kita membagi setiap bagian ini menjadi 1 kg. 1 kg berarti ada 5 bagian ya. Kita gambarkan misalnya di sini ada 5 bagian. 1, 2. Ini yang untuk si A. 1. Ini yang untuk si B. Berarti ini 1 kg. Ini juga 1 kg. Di bawah juga 1 kg. Nah, sistem ini ditarik dengan 15 Newton. Berarti setiap satu bagiannya, dia akan menerima atau ditarik dengan berapa Newton supaya distribusi ini tersebar rata. Berarti 15 dibagi 5, begitu ya. Berarti berapa? Jadi satu bagian ini akan ditarik dengan 3 Newton. Bawah juga dengan 3 Newton. Begitu. Nah, kembali ke analogi sebelumnya. Kalau 1 kg, misalnya 1 Newton untuk menggerakkan 1 kg, maka percepatannya akan bertambah menjadi A 1 meter per sekon kuadrat. Berarti kalau 2, itu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau 3 berapa? Ya berarti 3 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti satu bagian ini akan mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Karena sistem ini bergerak secara bersamaan, maka tentunya yang bawah ini juga akan menjadi 3 meter per sekon kuadrat, bawahnya juga akan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi setiap 5 bagian ini masing-masingnya akan bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Artinya satu sistem ini semuanya akan mengalami percepatan A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jadi itulah. Jadi sistem ini untuk A dan B masing-masing akan bergerak 3 meter per sekon kuadrat. Ini juga 3 meter per sekon kuadrat ke arah kanan gitu. Oke. Kita next lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung gayanya. Jika nanti misalnya percepatan maksudnya penjelasan saya sebelumnya terlalu cepat, Anda juga bisa nanti mereplay bagian yang Anda rasa belum paham gitu ya. Nah, untuk kasus yang kedua, menghitung gaya, kita sudah tahu misalnya di sini kita mengetahui percepatannya berapa. Kita mengetahui masanya berapa. Tahu masanya 1 kilo. A-nya kita tahu 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian bidangnya kita anggap licin.
Kemudian ditanyakan berapa gayanya yang harus diberikan supaya percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Kita kembali ke analogi sebelumnya ya, bahwa jika 1 kilogram benda itu mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang harus diberikan adalah 1 Newton, gitu ya. Jika misalnya 1 kilogram benda kemudian mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang diberikan harus sebesar 2 Newton. Ini hanya tinggal pembalikan-pembalikan dari konsep sebelumnya ya. Nah, jadi jika di sini bendanya 1 kilogram, kemudian mendapatkan percepatan ternyata 2 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang harus diberikan adalah sebesar 2 Newton. Untuk selanjutnya, kita amati di sini ada benda yang sama tetapi sekarang masanya adalah 2 kg. Ini A-nya kita ganti saja menjadi 4 ya. Aduh nih, ketutupan tidak apa-apa, nanti saya tuliskan kembali di bawah. Di mana masanya adalah 2 kg. Kemudian A-nya menjadi, saya ganti saja 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa gaya yang harus diberikan, misalnya supaya benda 2 kg ini bergerak dengan percepatan pada akhirnya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan analogi atau logika yang seperti sebelumnya, di mana massa ini akan kita bagi menjadi 2 bagian, di mana satu bagian ini akan berjumlah 1 kg. Ini juga 1 kg. Lalu kemudian percepatannya berapa? 4 meter per sekon kuadrat, gitu. Nah, kemudian dari gambar ini kita dapat tahu bahwa tiap kilogramnya ini, berarti tiap-tiap ini akan bergerak sebesar dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Maka kira-kira kita dapat tahu bahwa gaya yang bekerja ini pastinya akan 4 Newton gitu ya. Karena kembali lagi logikanya seperti yang di atas ini ya. Karena ketutupan saya tulis lagi di bawah. 1 kilo itu dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat itu sama dengan 1 Newton. Lalu kalau semisalnya benda masih sama 1 kilogram, kemudian percepatannya ternyata 2 meter per sekon kuadrat, itu berarti dia akan mendapatkan gaya sebesar 2 Newton. Nah, kalau masih 1 kilogram yang sama, kemudian ternyata percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang diberikan adalah 4 Newton. Gitu ya. Kita menggunakan analogi yang sebelumnya. Sehingga tiap benda ini, satu benda ini akan digerakkan atau mendapatkan gaya 4 Newton. Gitu. Nah, jika satu benda lagi ini, karena memiliki percepatan yang sama, maka gayanya juga menerima gaya yang sama, yaitu 4 Newton. Berarti satu sistem pertama atau bagian pertama juga 4 Newton, yang kedua juga 4 Newton. Nah, jika seperti ini, sistem ini dapat kita jumlah begitu. Dapat kita jumlah bahwa keseluruhan ini, benda ini akan bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon. Sehingga gaya total yang harus diterima oleh sistem ini adalah total dari gaya yang diberikan tiap bagiannya, yaitu menjadi 8 Newton. Gitu. Sehingga F-nya akan sama dengan 8 Newton. Gitu. Jadi kalau sebelumnya itu Anda lihat bahwa ada dibagi-bagi ya, begini. F-nya 15 itu kita bagi distribusi normalnya, berarti 15 dibagi jumlah M. Nah, sekarang yang ini, nah setelah terdistribusi normal, kita harus menjumlahkannya kembali, berarti menjadi 8 Newton. Untuk selanjutnya, di sini ada benda sama dengan persoalan sebelumnya, di mana kita akan menghitung berapa gayanya. Hanya saja angka-angkanya sudah diganti dengan variabel-variabel tertentu. Oke, kita ketahui bahwa benda ini sebesar bermassa M kilogram,
akan mendapatkan percepatan sebesar A meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa gaya yang harus diberikan. Caranya sama, kita juga membagi ini menjadi M bagian. Begitu, misalnya 1, 2, 3, 4, sampai M. Nah, karena kita tidak tahu berapa M kilogram ini. Bisa 1, 2, 3, 4. Nah, benda ini, sistem ini, akan digerakkan atau mendapatkan percepatan sebesar A meter per sekon kuadrat. Karena dia satu sistem, artinya setiap bagian ini dia akan mendapatkan percepatan yang sama. Berarti setiap satu benda, satu bagian ini kan 1 kilo. Ini 1 kilo, 1 kilo sampai sejumlah M, gitu ya. Berarti 1 kilo ini mendapatkan percepatan A meter per sekon kuadrat. Yang bagian kedua juga A meter per sekon kuadrat. Bagian selanjutnya sampai yang M bagian juga A meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa gaya yang harus diberikan untuk misalnya satu bagian dulu, ini berapa gayanya? Nah, ini kan semuanya kan berjumlah 1 kg semua. Berarti kita dapat mencari tahu bahwa gaya ini adalah 1 kg gitu. Jika 1 meter per sekon kuadrat, maka dia akan 1 Newton misalnya. Kalau 1 kg itu dipercepat dengan sebelumnya itu 4 ya. 4 meter per sekon kuadrat, maka akan jadi 5 Newton yang harus diberikan pada 1 kilogramnya. Nah, kalau 1 kilogram itu mendapatkan percepatan sebesar A per sekon kuadrat, maka gaya yang harus diberikan itu berapa? Ya sejumlah A Newton, gitu ya. Sejumlah A Newton, berarti setiap 1 kilogram ini akan mendapatkan A Newton. Bagian kedua, 1 kilogram yang kedua juga A Newton. Bagian yang sampai yang terakhir yang M bagian juga A Newton. Gitu. Selanjutnya, kita tinggal total. Berapa gayanya? Nah, kita sudah tahu bahwa setiap bagian, setiap 1 kilogram di sini akan mendapatkan gaya A Newton. Dan sistem ini sejumlah M ya, sejumlah M karena di sini M kilo. Kalau 6 kilo berarti tentunya di sini ada 6 bagian. Kalau 7 kilo ada 7 bagian. Kalau M kilo berarti ada M bagian. Sehingga gaya di sini berapa jumlahnya jika ditotal maka akan A dikalikan M. Berarti dengan gaya A dikalikan sejumlah bagiannya M. Atau misalnya kalau yang gampangannya yang sering kita lihat ya, itu F sama dengan MA gitu juga boleh. Jadi gaya ini adalah jumlah percepatan gitu. Jumlah percepatannya dikalikan dengan jumlah masanya berapa, itu adalah gayanya. Ini contohnya Newton. Nah, jadi gaya yang menyebabkan semua benda atau semua sistem ini bergerak, itu adalah gaya yang menyebabkan M kilogram bergerak secepat atau dengan percepatan A meter per sekon kuadrat. Jadi, begitu caranya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gaya gravitasi bumi. Nah, apa yang terjadi jika sebuah benda diletakkan di atas permukaan bumi? Anda tentu sudah tahu jawabannya, maka semua benda itu akan cenderung untuk menuju ke pusat bumi. Kalau tidak, ya menuju ke bagian permukaannya, permukaan tanahnya atau permukaan buminya. Tuh. Nah, pertanyaannya, kenapa benda bisa jatuh ke bawah? Gitu. Karena ada yang menariknya. Siapa yang menarik? Ya, tentunya adalah percepatan dari bumi. Jadi, benda ini akan mendapatkan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Sehingga benda ini akan jatuh ke bawah dengan percepatan itu secepat dengan percepatan gravitasi
yaitu kalau kita bulatkan jadi 10 meter per sekon kuadrat. Ada juga yang bilang 9,78 meter per sekon kuadrat, ada juga yang bilang 9,81 meter per sekon kuadrat. Itu tergantung dari referensi yang Anda baca. Nah, penyebabnya itu adalah gaya gravitasi bumi, sudah Anda tahu, atau percepatan gravitasi, atau juga Anda sudah belajar sebelumnya adalah percepatan jatuh bebas. Nah, selanjutnya mengenai besar gaya gravitasi bumi ini. Jadi, Anda sudah pahami bahwa jika ada partikel 1 kg itu dijatuhkan dari ketinggian tertentu misalnya, maka benda ini akan mendapatkan percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Artinya, tiap detik benda ini akan kecepatannya bertambah 10 meter per sekon. Nah, tapi kalau misalnya yang kita ingin ketahui berapa gayanya, gitu, kita dapat menghitungnya dengan cara yang menggunakan logika juga, sama dengan sebelumnya, hanya ini sepertinya bentuknya vertikal. Ingat ya, bahwa kalau sebelumnya 1 kilo itu jika misalnya mendapatkan percepatannya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang dibutuhkan adalah 1 Newton. Kalau masih sama 1 kg juga, misalnya percepatannya mendapatkan 7 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang dibutuhkan adalah 7 Newton. Kalau misalnya percepatannya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentu gaya yang dibutuhkan adalah 10 Newton. Oke. Ini kita hapus saja ya. Intinya Anda sudah paham caranya. Nah, kalau yang kedua ini adalah sama seperti sebelumnya tetapi menggunakan variabel, di mana A itu sama dengan G meter per sekon kuadrat sejumlah M, gitu, M kilo. Nah, kita analogikan misalnya kalau 1 kilo itu misalnya digerakkan dengan percepatan misalnya dapat G meter per sekon kuadrat, dia akan menjadi sejumlah G Newton. Kalau 1 kilo itu misalnya digerakkan dengan percepatan G meter per sekon kuadrat, maka dia akan menjadi, maksudnya ini 2 kilo ya, 2 kilo, dia akan menjadi sebesar 2 G Newton. Jadi dia butuh gaya 2 kali lebih besar gitu. Kalau 3 kilo dengan percepatan yang sama, yang dibutuhkan harus 3 ton. Nah, kalau M bagaimana? Kalau M kilo dengan percepatan G meter per sekon, maka gaya yang harus diberikan adalah M G Newton. Sama ya, 1 kali ini 1, 2 kali G, 2G. Kalau 3 kali masanya berarti 3 kali G juga gayanya. Sehingga kalau M kali masanya, maka percepatannya menjadi M kali G-nya. Seperti ini, M kali G. Satuannya Newton. Nah, gaya ini biasanya disebut dengan gaya berat. Gitu. Gaya berat ini disimbolkan biasanya tidak dengan F ya. Kalau sudah Anda bilang gaya berat, berarti biasanya disimbolkan dengan W. W sama dengan M kali G. Gitu. Nah, ternyata perumusan analoginya seperti ini. Dari gerak jatuh bebas di mana mengalami percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Gitu. Nah, untuk gaya berat sendiri, ini terkadang membedakan dengan pengertian berat dan massa gitu ya. Kalau massa itu adalah besaran suatu benda, besaran apa ya istilahnya, ukuran suatu benda.
Nah, kalau berat itu besaran satu benda yang dipengaruhi oleh gravitasinya. Gitu. Sehingga kalau misalnya Anda menimbang bobot Anda, itu lebih kepada massa sebenarnya. Jadi, tapi ini tidak lazim ya ketika Anda menanyakan berapa massa Anda, tapi orang lebih sering menanyakan berapa berat Anda. Kalau tujuannya berat, berarti seharusnya massa Anda, bobot Anda itu dikalikan dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau misalnya massa Anda itu adalah 40 kilo, berarti kalau ada orang yang nanya berapa berat Anda, berarti jadi 400 Newton. Anda jawabannya seharusnya seperti itu. Tetapi ini tidak lazim ya. Tapi kalau dibetulkan juga seolah-olah menjadi salah. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada hukum Newton. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa itu Newton? Oke. Newton ini adalah fisikawan ya, seorang fisikawan terkenal di mana lahir sekitar tahun 1643, meninggal tahun 1727 gitu ya. Jadi beliau ini sebelum berusia 30 tahun ini telah banyak merumuskan hukum-hukum dasar mekanika, kemudian hukum gerak, ada juga hukum tentang gravitasi dan juga metode matematika kalkulus gitu. Nah, 3 hukum dasar beliau ini mengenai gerak ini sering dikenal sebagai Principia dan diterbitkan tahun 1687. Nah, sekarang kita akan mempelajari 3 hukum gerak yang besar ini. 3 hukum besar ini mengenai gerak. Jadi, hukum yang pertama itu adalah hukum Newton ke-1 atau hukum pertama Newton. Dia merumuskan bahwa sebuah benda yang sedang diam cenderung diam, atau ketika sedang bergerak lurus beraturan cenderung bergerak lurus beraturan. Maksudnya apa? Suatu benda itu akan selalu diam atau posisinya akan tetap diam jika tidak ada gaya-gaya ataupun yang berpengaruh padanya. Jadi misalnya kalau Anda melihat batu itu di depan Anda ada batu ataupun bulpen deh, Anda meletakkan bulpen di depan Anda. Anda tidak melakukan apapun sama dia, tidak ada misalnya gaya eksternal yang mempengaruhinya, maka sampai 10 tahun benda itu akan tetap ada di situ gitu. Jadi dia akan tetap diam. Tetapi jika suatu benda, misalnya Anda menggerakkan suatu benda di atas lantai yang sangat licin, jadi diharapkan tidak ada gesekan sama sekali, benda ini akan terus bergerak lurus beraturan sampai kapanpun gitu. Jadi bergerak yang diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Itu kecenderungannya pada hukum pertama. Nah, untuk kecenderungan benda ini diam, misalnya, kita bayangkan misalnya dalam dunia ini tidak ada kecenderungan diam. Jadi di sini ada gambar gunung gitu ya. Jadi Anda bayangkan bahwa misalnya satu gunung besar ini tidak ada kecenderungan diam. Lalu apa yang terjadi? Gitu ya. Jadi gunung besar ini akan bergerak ke sana kemari. Dia goyang sana, goyang kanan, goyang kiri gitu. Dan jadi apa? Terjadi kericuhan. Dunia akan kacau, dunianya akan heboh gitu ya. Karena tentunya akan terjadi banyak bencana jika suatu gunung ini tidak memiliki kecenderungan untuk diam gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di sekelilingnya? Pasti akan ketakutan berlarian. Nah, lalu kita bayangkan kecenderungan diam ini dalam fenomena sehari-hari misalnya. Misalnya kita naik mobil dengan kecepatan 30 meter per sekon. Begitu. Nah, kemudian mobil tersebut tiba-tiba direm, lalu apa yang terjadi? Nah, kita yang ada di dalam mobil ini, nah, itu akan apa? Akan tiba-tiba terhempas ke arah depan, gitu. Jadi ketika direm mendadak, dari pertamanya F30 kemudian menjadi 0 tiba-tiba, nah Anda akan terhempas, yang belakang juga apalagi, gitu ya. Karena tidak ada persiapan, semuanya akan terhempas ke depan, gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut hukum 1 Newton, jadi kata yang cenderung bergerak lurus beraturan ini akan selalu berusaha untuk bergerak lurus beraturan ke depan. Jadi yang awalnya selalu bergerak lurus 30 meter per sekon terus, maka benda ini akan selalu cenderung untuk selalu bergerak. Gitu. Jadi ketika mobil tiba-tiba berhenti, maka badan ini akan masih cenderung untuk bergerak ke depan. Akibatnya,
kita ini akan merasakan lontaran yang arah ke depan. Nah, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi ini disebut sifat lembam benda atau kelembaman benda. Atau juga dapat disebut sebagai sifat inersia. Juga ada sifat kelembaman. Gitu. Nah, ukuran kelembaman ini dikenal dengan massa ya, berarti sekilogram satuannya itu biasanya kilogram ataupun gram. Jadi massa benda inilah yang menyebabkan suatu ukuran yang menunjukkan kelembaman benda. Jadi semakin kita anggap logikanya semakin besar massa suatu benda, maka akan semakin sulit benda itu misalnya untuk digerakkan, atau semakin sulit benda itu untuk dihentikan gitu. Nah, kalau misalnya dalam suatu sistem, ini adalah bagaimana cara Anda nanti melukis garis-garis gaya suatu benda. Maka bagaimana jika benda ini diharapkan ini diam misalnya? Maka jumlah gaya yang bekerja padanya semuanya harus seimbang. Di mana gaya benda ini, gaya normalnya, gaya normal itu adalah gaya antara benda dan lintasannya, itu akan sama dengan gaya beratnya. Jadi, jika kita kurangi sama dengan 0, karena besarnya sama. Syarat yang pertama, N harus sama dengan W. Lalu yang kedua, bagaimana dengan gaya pada sumbu X? Jika ini sumbu, ini X, yang ini Y. Nah, untuk sumbu X, maka gaya yang atau gaya yang ke arah kanan, ini, F ini, harus sama dengan gaya yang menghentikannya, atau gaya geseknya, misalnya seperti itu. Sehingga totalnya itu sama dengan 0, atau misalnya F harus sama dengan gaya geseknya. Sama dengan misalnya totalnya 0. Jadi kalau kita logikakan, semua gaya yang bekerja pada benda ini akan seimbang, sehingga tidak ada gaya yang cenderung menarik ke kanan saja atau menarik ke kiri, atau berlepas pindah. Sehingga kalau di persamaan hukum pertama Newton dapat kita simpulkan bahwa sigma F itu sama dengan 0. Jadi total gaya yang bekerja pada suatu benda itu harus sama dengan 0 atau seimbang. Untuk yang kedua ini adalah mengenai hukum kedua Newton. Jadi pada hukum kedua Newton ini, Newton sendiri mengatakan bahwa jika suatu benda diberi gaya, maka benda itu akan bergerak dipercepat. Besar percepatan sebanding dengan besar gaya total yang diberikan. Nah, kalau ini sebelumnya sudah kita pelajari ya. Bahwa misalnya, kalau ada satu meja, itu didorong dengan satu orang, itu misalnya percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Misalnya kita anggap di sini adalah misalnya Newton ini satu orang tuh saya 1 Newton misalnya kita anggap. Nah, kalau satu meja yang sama tersebut didorong oleh 2 orang, tentu percepatannya akan menjadi 2 kali lipatnya, akan menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi ini akan menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sekarang ini bagaimana? Nah, benda yang sama, meja yang sama, kemudian didorong oleh 5 orang anak. Gitu, misalnya kalau masing-masing anak itu 1 Newton, berarti ini ada 5 anak misalnya. Sehingga percepatannya tentu akan menjadi 5 kali lebih cepat gitu percepatannya. Berarti ini jadi 5. Gitu. Nah, mungkin dari percobaan inilah si Newton ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa gaya yang diberikan pada benda itu sebanding dengan besar percepatannya. Gitu. F itu sebanding dengan nilai A. Jadi semakin besar percepatannya, tentu gaya yang diberikan juga semakin tinggi. Semakin tinggi atau semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya juga semakin tinggi. Nah, lalu di sini ada contoh kasus ini. Lalu bagaimana jika suatu benda ini ada ditarik oleh ada 16 anak gitu ya, meja ini. Meja ini misalnya bermassa 1 kilo.
ditarik oleh 10 anak ke kanan, 6 anak ke kiri. Nah, kalau seperti ini, kira-kira benda ini akan menuju kemana? Yang satu ditarik oleh 10 orang, satu oleh 6 orang. Tentunya benda ini akan cenderung tertarik ke arah kanan, karena gaya di sini lebih besar gitu ya. Jadi benda ini akan selisihnya akan bergerak 4 Newton ke arah kanan. Nah, percepatannya berapa? Nah, ingat sebelumnya. Jadi dia memiliki nilai yang sebanding, artinya semakin cepat, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatannya juga akan semakin besar. Karena ini masih sama-sama pada satu meja yang bermassa 1 kg misalnya, karena ini gaya total yang akhirnya dihasilkan adalah 4 Newton ke kanan, maka percepatannya juga akan menjadi 4 meter per sekon ke arah kanan. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda yang mencoba praktikum atau membuat percobaan melalui aktivitas siswa, Anda bisa mencoba praktikum seperti ini ya, untuk membuktikan hukum kedua Newton. Jadi mintalah anak itu misalnya mendorong meja, yang tadinya 1 anak, kemudian diminta 2 anak, nah yang lain meminta menghitung waktunya misalnya untuk menentukan percepatannya, dan sebagainya. Itu tergantung kreasi Anda. Next. Hukum ketiga Newton. Ini adalah hukum terakhir mengenai Newton. Kita akan mencoba untuk memahami kasus dulu sebelum akhirnya kita mengetahui apa sebenarnya hukum ketiga Newton itu. Jadi di gambar Anda, di layar Anda sudah ada 3 jenis benda. Yang pertama adalah pegas. Seperti biasa, pegas yang biasa Anda mainkan itu. Yang kedua, pegas pada motor. Yang ketiga adalah balok. Nah, untuk yang pertama, jika pegas ini ditekan gini ya, misalnya dengan gaya misalnya 1 Newton misalnya, maka pegas ini tentu akan semakin menyusut, misalnya menyusutnya di sini. Lalu kemudian Anda berikan gaya lagi, 1 Newton lagi, jadi sekarang ada 2 Newton ya. Benda ini tentu akan semakin kecil lagi ketinggiannya. Lalu kemudian Anda memberikan gaya 1 Newton lagi. Ketika Anda memberikan gaya 1 Newton lagi, benda ini akan seolah-olah menjadi berhenti untuk semakin turun ke bawah gitu, karena seolah-olah kita merasakan ada gaya yang menolak gaya yang kita berikan dari pegas itu sendiri. Jadi jika Anda menambahkan gaya lagi, ini sudah maksimal, dia tidak akan lagi untuk turun ke bawah. Jadi seolah-olah ada gaya dari pegas yang menolak gaya yang kita berikan. Sama juga dengan pegas yang mobil ini. Pertama, Anda memberikan 1, dia tidak berubah sama sekali. 2, itu juga tidak berubah sekali. 3, misalnya dia baru berubah, tapi hanya sedikit. Lalu Anda menambahkan 4, 5, dan 6, sampai akhirnya dia maksimal. Dia sampai tidak bisa untuk turun lagi. Seolah-olah sama, seperti ada gaya yang dari pegas yang menolak dari gaya yang kita berikan. Jadi saat kita di sini, seolah-olah ada yang menarik ke atas ini, yang menolak untuk yang diberikan gaya kita. Nah, selanjutnya balok. Nah, kalau untuk balok, kasus balok ini, kita akan mengasumsikan bahwa ini adalah pegas yang sangat keras gitu ya. Nah, ini akan kita coba untuk dorong, atau kita coba untuk tekan. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Tentu kalau balok seperti ini, kita akan merasakan bahwa baloknya tidak akan turun ke bawah gitu, tidak akan mencekung seperti pada pegas yang sebelumnya. Nah, seolah-olah ini kita merasakan ada gaya dari balok yang menolak gaya yang kita berikan. Nah, gaya yang melawan ini oleh Newton ini disebut sebagai gaya reaksi. Nah, gaya reaksi dari balok karena kita menekan balok itu. Jadi seolah-olah seperti ini, ada yang menekan ke atas. Nah, gaya ini adalah yang reaksinya. Kalau kita gambarkan ke bawah, jadi seperti ini adalah bidangnya, misalnya ini adalah bidang baloknya. Gaya dari kita ini kita berikan ke bawah, seolah ada yang memberikan reaksi atau memberikan balikan dari dalam balok itu. Nah, ini yang kita sebut, misalnya ini reaksinya, ini adalah aksinya.
Lalu bagaimana Newton merumuskan persamaan hukum Newton ketiga? Jadi menurut Newton itu jika ada dua benda, misalnya di sini ada dua benda yaitu A dan B. Nah, benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B ini juga akan memberikan reaksi, akan memberikan gaya kepada A. Seperti ini. Kalau digambarkan. Nah, kedua gaya ini dari A ke B atau B ke A, ini besarnya akan sama, tetapi arahnya berlawanan. Jika semisalnya A ke B ini adalah gaya reaksi, maka B ke A ini disebut gaya reaksinya atau gaya yang muncul darinya. Nah, jadi menurut hukum ini artinya ketika benda A memberikan gaya pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya reaksi pada benda A. Nah, kemudian kedua gaya yang sama ini sama besar tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini ada kita berikan simbol negatif gitu ya. Jadi bukan berarti nilainya itu negatif, tetapi ini lebih menunjukkan kepada arah gayanya yaitu berlawanan dengan gaya reaksi, arah gaya reaksinya. Nah, kalau disimbolkan jadi seperti ini. Jadi total gaya aksinya akan sama dengan total gaya reaksi yang diberikan yang mana arahnya berlawanan. Ini adalah menurut hukum ketiga Newton. Contoh kasusnya apa? Anda bisa mencari berbagai macam contoh gitu ya di berbagai macam referensi. Kalau di sini kita simbolkan atau kita mencoba memberikan contoh dari misalnya Anda memukul tembok gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Nah, tangan kita ini pasti akan merasa sakit ya karena kita memberikan reaksi atau maksud saya memberikan aksi dengan gaya tertentu, besar tertentu kepada tembok. Kemudian dari tembok ini dia akan memberikan gaya reaksi yang sama juga ke arah kita. Nah, semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin besar pula gaya reaksi yang akan diberikan oleh tembok. Makanya tangan kita akan semakin sakit. Jadi kedua gaya ini akan bekerja. Jadi maksudnya hukum Newton ini kedua gaya ini bekerja pada benda yang berbeda begitu ya. Jika gaya aksi itu bekerja pada tembok, kalau reaksi dia bekerja pada orang atau bekerja pada kita. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah mengenai buku yang ada di atas lantai. Nah, kalau untuk kasus yang ini, kita tahu bahwa buku ini memiliki massa. Nah, massa ini sebelumnya sudah kita sebutkan karena pengaruh gaya gravitasi, maka dia akan memiliki gaya berat, ya, gaya berat ke bawah seperti ini. W-nya. Yang memberikan gaya tekan ke lantai sebesar F1. Misalnya kita simbolkan nanti dengan F1. Jadi ini gaya yang dihasilkan oleh benda itu sendiri dari masanya, yaitu berupa gaya berat yang akan memberikan gaya tekan kepada lantai. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini kita simpulkan misalnya gaya yang diberikan oleh buku ke lantai adalah F1. Nah, karena mendapat gaya dari buku, maka lantai ini akan bereaksi. Dia memberikan gaya pada buku sekarang ini sebesar F2. Ini yang ke atas ini F2 reaksinya. Dan besarnya ini tentu sama, besar F1 sama dengan F2. Nah, tapi arahnya berbeda. Kalau yang dari buku ini ke lantai, kalau yang dari lantai ini ke arah buku gitu. Jadi aksinya itu merupakan F1. Ini gaya dari buku ke lantai dan reaksinya yang dimunculkan adalah dari lantai ke buku. Tuh. Nah, ini adalah contoh terakhir ada mengenai tali yang dihubungkan ke tembok.
Nah, kalau Anda amati, misalnya di tembok ini kita berikan pengait, di mana tali ini kita ikatkan ke sana. Oke. Nah, kalau kita gambar diagramnya, mungkin akan seperti ini. So, ini temboknya. Kita ambil satu utas tali saja. Ini misalnya pengaitnya. Oke, ini tembok. Nah, dari diagram ini kita dapat melihat bahwa kita fokus dulu kepada si talinya. Jadi tali ini misalnya ditarik dengan gaya F1. Ini orangnya misalnya. Dengan gaya F1 ke arah kiri gitu, ke arah orangnya. Maka tali ini tentunya akan bereaksi, akan mencoba menarik orang itu sebesar F2 atau gaya oleh tali ke orang ini akan sebesar jangan jumlah yang sama tetapi arah yang berlawanan. Berarti dia akan menjadi F2 di sini. Memberikan reaksi seperti itu. Nah, orang ini pada akhirnya akan merasakan seolah akan mendapat tarikan dari tali ini ke arah kanan. Nah, sedangkan orang itu akan menarik tali ke kiri dengan F1, dengan besar F1 ini akan sama dengan F2 tadi ya, tapi arahnya berbeda. Nah, sekarang kita melihat keadaan tali. Nah, tali ini akan mendapatkan gaya dari orang sebesar F1, gitu, ke arah kiri. Tapi ternyata tali ini diam gitu ya, A sama dengan 0. Maksudnya itu diam. Jadi kok digambarkan seperti ini. Tapi kok ternyata diam, berarti ada gaya lain yang bekerja pada tali. Jadi tidak mungkin tali ini diam jika gaya yang menarik itu hanya F1. Karena jika iya, maka tali akan bergerak ke kiri terus-menerus dan akhirnya akan putus gitu ya. Tapi di sini ternyata dia diam, berarti ada gaya lain yang bekerja sehingga tali ini diam pada posisinya. Nah, maka harus ada gaya yang ke arah kanan. Kita namakan misalnya F3. Ini talinya. Gaya yang menariknya ke kanan. Di mana besar nilai F3 ini harus sama besarnya dengan F1. Sehingga gaya F3 ini adalah gaya pada tali oleh tembok yang menarik tali ke kanan sehingga talinya diam. Seperti ini. Berarti ini adalah aksi dari orang. Berarti F3 itu adalah aksi dari tembok. Berarti kalau di sini berarti seolah ada yang menarik ke sini ya. Sebesar F3. Nah, saat tali ini ditarik, maka dia tentunya akan mendapatkan reaksi dari tembok ke arah kiri. Ketika diberikan aksi ke kanan, maka dia akan mendapatkan reaksi ke kiri sejumlah misalnya kita F4 gitu, ke arah kiri. Jadi F4 ini adalah gaya oleh tali pada tembok. Sehingga tali sekarang seolah-olah mempunyai atau mengerjakan dua buah gaya begitu ya. Jadi dari orang kepada tali, kemudian tali terhadap tembok gitu. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan ternyata F1 itu harus sama dengan F3, kemudian bagaimana dengan F2-nya? Nah, F2 ini akan bekerja sama dengan F4. Sini F4-nya. Jadi F4 ini sebagai reaksi tarikan tembok. Kalau F2 ini sebagai reaksi tarikan orang.
Sehingga gaya yang bekerja pada tali, ini gaya pada tali, itu F1 dan F3, kemudian gaya pada, atau maksudnya gaya oleh tali, itu adalah F2 dan F4. Jadi begitu ya konsepnya. Jadi hukum aksi reaksi ini harus dipahami sehingga Anda dapat mendiskusikan pada suatu bagian tertentu dari suatu kasus. Contohnya hukum 3 Newton ini. Salah satunya adalah bagaimana Anda menarik tali, di mana tidak hanya terjadi hubungan atau reaksi pada manusia dan tali saja, tapi juga ada reaksi yang ditimbulkan tali dan tembok gitu. Sehingga tali ini yang kita ketahui jika dikaitkan ke tembok itu diam, ternyata juga akan mendapatkan gaya lainnya dari tembok sebesar F3 sejumlah dengan sama dengan F1. Makanya benda diam. Jadi suatu saat Anda bisa menjelaskan mengapa kalau misalnya tali ini Anda kaitkan tembok, maka posisinya akan diam dan tidak tertarik ke kiri. Gitu. Berarti di sini akan ada kekonsistenan dari sistem itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.